Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi obat kolesterol. Mata kuliah interaksi obat. Lalu saya sendiri, DP Nurfadila, dan ada rekan saya Putri Noni Filidaili. Kami dari Formasi Angkatan 2018, kelas D. Nah, apa yang kita ketahui tentang obat? Obat adalah bentuk sediaan tertentu dari bahan obat yang digunakan untuk mencegah, menyembuhkan penyakit. Lalu, makin banyak jenis obat yang beredar di pasaran dan terbatasnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang profil obat, maka obat itu menyebabkan meningkatnya drug-related problem atau DRP. Apa yang dimaksud kolesterol? Kolesterol itu adalah salah satu komponen dalam membentuk lemak. Di dalam lemak terdapat berbagai macam komponen, yaitu seperti zat trigliserid, fosfolipid, asam lemak bebas, dan juga kolesterol. Nah, jika terlalu tinggi kadar kolesterol di dalam darah tubuh kita, maka akan semakin meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit arteri koroner. Hiperlipidemia merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total, trigliserid, LDL, lalu penurunan kadar HDL di dalam darah. Klasifikasi kolesterol. Klasifikasi kolesterol dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis kolesterol. Jenis kolesterol itu ada tiga. Yang pertama LDL. LDL itu low density lipoprotein. Dia itu kolesterol jahat yang menyebabkan terjadinya pembentukan zat yang keras, lalu tebal, kemudian dia itu menempel di dalam dinding arteri sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan arteri. Yang kedua ada HDL atau High Density Lipoprotein. Dia itu kolesterol yang bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu dia mengangkut LDL di dalam jaringan perifer, diangkut ke hepar, kemudian di hepar dibersihkan, lalu dikeluarkan melalui sel empedu dalam bentuk lemak empedu. Yang ketiga ada trigliserida. Kemudian klasifikasi kolesterol yang kedua ada uh, kadar kolesterol. Kadar kolesterol ada kadar kolesterol total, normalnya itu kurang dari 200 mg per liter. Kemudian jika di atas 200 maka dia kolesterolnya naik gitu. Kemudian ada kadar kolesterol LDL, normalnya itu kurang dari 100 mg per desiliter. Lalu ada HDL. HDL itu kurang dari 40 mg per desiliter itu rendah, lalu lebih dari 60 mg per desiliter itu tinggi. Jadi range-nya itu antara 40 mg per desiliter sampai 60 mg per desiliter. Lalu ada trigliserid. Normal dari trigliserid itu kurang dari 100 mg per desiliter. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Yang pertama ada makanan. Makanan di sini sangat berpengaruh terhadap kadar kolesterol ya. Yang pertama contohnya kita memakan makanan yang ada lemaknya gitu kayak jeroan kayak gitu itu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Yang kedua ada kurang aktivitas fisik. Jika kita banyak makan makanan yang mengandung lemak, terus kita nggak olahraga, jadi tubuh kita tuh enak gitu, nggak olahraga, makanya kolesterolnya naik. Kalau misalkan kita habis makan makanan yang banyak lemaknya, kalau misalkan kita beraktivitas fisik, entah mengerjakan apa atau olahraga, itu bisa saja menurunkan kadar kolesterol kita. Lalu kurangnya pengetahuan, juga kepatuhan. Kalau misalkan tidak patuh, tidak olahraga, tidak tahu kalau habis makan harus olahraga gitu. Minimal seminggu sekali olahraga, kalau misalkan tidak patuh ya udah kolesterolnya naik. Kemudian ada juga gaya hidup ya.
Kemudian ada obat-obat hiperlipidemia. Apa aja sih obat-obat hiperlipidemia itu? Yang pertama ada obat yang termasuk golongan asam fibrat. Asam fibrat itu adalah golongan yang bekerja dengan cara meningkatkan pembuangan dan pemecahan kadar gliserida dan kolesterol jahat dari dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada golongan resin, yaitu bekerja di usus untuk menghilangkan asam yang diproduksi di hati untuk mencerna makanan. Jika asam empedu yang ada di dalam tubuh kita itu kurang, hati itu harus memproduksi lebih. Nah, untuk memproduksinya butuh kolesterol, artinya LDL di dalam darahnya itu berkurang. Contoh obatnya itu kolestiramin. Kemudian ada obat golongan penghambat HMG CoA reduktase atau statin. Dia itu adalah enzim pembatas laju di jalur mevalonat. Nah, enzim ini mengarah pada sintetis kolesterol secara kompetitif menghambat enzim pembatas laju statin, yaitu menurunkan kadar LDL di dalam tubuh. Contoh obatnya itu ada atorvastatin, pravastatin, simvastatin, rosuvastatin, dan juga fluvastatin. Kemudian ada asam nikotinat atau niacin. Nah, obat-obat asam nikotinat ini dia itu diserap di dalam usus dan bisa menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh kita. Obat ini juga golongan ini tuh bisa diberikan kepada anak. Contoh obatnya itu estimib, dia itu menyerap kadar kolesterol yang berlebih di dalam tubuh. Nah, ini ada resep, contoh resep obat hiperlipidemia, ada atorvastatin 20 mg, valsartan 80 mg, clarithromycin 500 mg, gemfibrozil 600 mg. Nah, interaksi obat dalam resep tadi itu apa sih? Yang pertama, interaksi obat gemfibrozil jika diminum bersama dengan valsartan. Bentuk interaksinya itu interaksi farmakodinamik, yaitu interaksi antagonis. Mekanisme interaksinya, gemfibrozil itu meningkatkan level atau efek dari valsartan. Digunakannya harus hati-hati, lalu harus dimonitor. Nah, ada hasil dari studi in vitro dengan jaringan hati manusia menunjukkan bahwa valsartan itu adalah substrat dari transporter serapan hati OATP1B1. Lalu pemberian bersamaan dengan inhibitor OATP1B1 ini dapat meningkatkan paparan sistemik dari valsartan. Interaksi yang kedua ada clarithromycin yang diberikan bersamaan dengan valsartan. Bentuk interaksinya interaksi farmakokinetik, mekanisme interaksinya yaitu clarithromycin itu meningkatkan tingkat atau efek dari valsartan. Lalu digunakan secara hati-hati dan dipantau. Hasil dari studi in vitro dengan jaringan hati manusia menunjukkan bahwa valsartan itu adalah substrat dari transporter serapan hati OAT P1B1. Maka pemberian bersamaan dengan valsartan itu dia meningkatkan paparan sistemis dari valsartan. Nah, valsartan ini bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin 2. Pembuluh darahnya melebar, darahnya mengalir lancar. Valsartan ini adalah obat tensi dan jantung. Kemudian kalau clarithromycin, dia itu antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada saluran napas, saluran cerna, dan kulit. Clarithromycin ini memproduksi protein yang penting untuk pertumbuhan bakteri. Interaksi yang ketiga ada gemfibrozil dan atorvastatin. Gemfibrozil ini adalah obat untuk menurunkan trigliserida, untuk menurunkan HDL dan menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Kemudian atorvastatin, dia juga obat untuk menurunkan LDL dan trigliserida serta menaikkan
kadar HDL di dalam tubuh kita. Nah, kedua obat ini kan memiliki efek yang sama. Dia sama-sama menurunkan trigliserida, menurunkan LDL, kemudian menaikkan HDL kan. Maka dia itu berinteraksi. Nah, interaksinya itu interaksi farmakodinamik. Mekanisme interaksinya jika diminum bersamaan akan meningkatkan efek yang lain dengan sinergisme farmakodinamik. Maka hindari atau menggunakan obat alternatif kalau misalkan di diminum bersamaan nih, pakai obat alternatif aja. Maka gempibrozil selanjutnya dapat meningkatkan resiko yang terjadi kerusakan hati dan rhabdomyolysis ketika ditambahkan ke regimen statin yang optimal untuk lebih menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL. Jadi kalau misalkan mau pakai obat nih, satu satu dulu, kalau enggak satu aja minumnya. Kalau enggak satu aja minumnya, dikasih waktu dijeda gitu minum obatnya. Interaksi selanjutnya itu klaritromisin dan atorvastatin. Seperti yang kita ketahui tadi, klaritromisin itu adalah antibiotik dan atorvastatin itu adalah obat untuk menurunkan kadar LDL dan trigliserida di dalam tubuh dan menaikkan kadar HDL di dalam tubuh kita. Tetapi terdapat bentuk interaksi ya, interaksi farmakokinetik. Lalu mekanismenya adalah klaritromisin itu meningkatkan kadar atau efek atorvastatin tersebut dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. CYP3A4 ini enzim yang banyak di hati dan bertanggung jawab untuk memetabolisme senyawa endogen dan eksogen. Kemudian jika obat ini diberikan bersamaan, maka harus dihindari atau pakai obat alternatif lain. Jangan melebihi dosis atorvastatin 20 mg per hari bila digunakan bersamaan dengan klaritromisin. Kalau misalkan lebih dari 20 mg itu berarti dia akan meningkatkan kadar dari atorvastatin. Kemudian klaritromisin itu meningkatkan kadar efek atorvastatin oleh transporter penghabisan P-glycoprotein atau multi-drug resistant 1. Maka harus dihindari atau pakai obat alternatif lain. Jangan melebihi dosis atorvastatin sehari 20 mg jika diberikan bersamaan dengan atorvastatin. Kemudian interaksi selanjutnya itu ada atorvastatin yang diberikan bersama dengan valsartan. Yang kita ketahui tadi atorvastatin adalah obat untuk menurunkan LDL dan trigliserida dan menaikkan HDL di dalam tubuh kita. Valsartan yaitu obat yang membuat pembuluh darah kita itu melebar, maka darah mengalir dengan lancar. Dia itu obat tensi dan jantung. Tapi terdapat interaksi di obat tersebut tuh yaitu interaksi farmakodinamik. Mekanisme interaksinya, si atorvastatin ini akan meningkatkan kadar atau efek dari valsartan, maka harus digunakan secara hati-hati dan dimonitor. Hasil dari studi in vitro dengan jaringan hati manusia menunjukkan bahwa valsartan adalah substrat dari transporter serapan hati OAT P1B1. Pemberian bersama dengan inhibitor OAT P1B1 ini dapat meningkatkan paparan sistemik valsartan. Nah, berdasarkan tabel interaksi obat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan gempibrozil pada golongan statin tidak dianjurkan dikonsumsi secara bersamaan karena dapat menyebabkan rhabdomyolysis dan miopati. Lalu penggunaan gempibrozil dan valsartan juga tidak dianjurkan karena dia mempengaruhi kerja si valsartan yang bersifat asam. Penggunaan atorvastatin dan valsartan juga tidak boleh dikonsumsi bersamaan karena si atorvastatin ini meningkatkan efektivitas dari obat valsartan. Lalu yang terakhir, penggunaan antibiotik klaritromisin tidak dianjurkan dikonsumsi bersamaan dengan atorvastatin. Kenapa? Karena dia akan meningkatkan efek atorvastatin dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A.
Sekian presentasinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.